Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Band of Brothers episode 4. Film ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana seorang prajurit bernama Albert yang trauma saat Perang Dunia terjadi. Begitupun dengan Letnan Wells bersama 3 peleton dari Kompi, mereka berhasil memukul mundur pasukan Jerman yang menduduki kota Carinthia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di sebuah kantin prajurit. Terlihat beberapa prajurit sedang asyiknya berbincang dan bersenda gurau. Karena banyaknya korban yang berjatuhan saat penerjunan, beberapa pasukan penerjun pengganti akhirnya bergabung dengan isi company. Miller, Tony, dan Hesse merupakan anggota baru di bawah komandan regu dari Sersan Randleman. Terutama Hawthorne yang saat ini sudah mulai akrab dengan beberapa seniornya yang lain. Begitupun Guarner, ia mencoba memperkenalkan dirinya lebih jauh kepada para anggotanya yang baru. Meskipun awalnya sedikit canggung, pada akhirnya Guarner pun mampu membawa suasana kekeluargaan kompi mereka jauh lebih baik. Yeah, right. Hingga salah satu prajurit senior bernama Cobb merusak momen kebersamaan mereka, di mana ia menegur Miller yang mengenakan sebuah brevet penghargaan satuan. Sementara dirinya tak pernah terjun langsung dan berjuang di Normandia. Suasana pun semakin dingin dan Miller semakin tertekan menganggap dirinya belum layak. Miller pun terpaksa melepas brevet tersebut dan pergi meninggalkannya di meja. Sedikit informasi guys, brevet tersebut bukanlah penghargaan untuk satuan dan bukanlah untuk prajurit yang berjuang di Normandia. Itu artinya siapapun yang bergabung menjadi pasukan penerjun akan mendapatkannya. Akibat kejadian itu membuat Randleman sedikit membalas perlakuan dari Cobb terhadap regunya. Di sisi lain, kabar baik terdengar dari Walter. Ia menyatakan bahwa Lipton kini telah diangkat menjadi sersan 1 Kompi yang baru. Namun kabar buruknya, sebuah ucapan dari mulut Lipton seketika merusak suasana ramainya kesenangan mereka. Market Garden adalah sebuah operasi yang dilancarkan sekutu di bawah pimpinan seorang jenderal bernama Montgomery. Melalui pimpinan komando Inggris, rencana Kompi berikutnya adalah masuk ke tanah Belanda dengan tujuan menguasai jembatan dan membebaskan kota Eindhoven dari pasukan Jerman. Jika misi ini berhasil, maka pasukan tank sekutu bisa masuk ke wilayah Jerman dan diharapkan akan mengakhiri perang sebelum datangnya hari Natal. Dan untuk itu, pasukan Kompi akhirnya menyiapkan semua perlengkapan tempur sebelum keberangkatan. Bertepatan dengan Win yang berhasil sembuh dari lukanya, kemudian disambut penuh sukacita oleh Randleman dan Lipton. Selanjutnya adalah tentang kehadiran Kapten Sobel yang ternyata telah ditunjuk menjadi perwira baru menangani logistik atau istilahnya dikenal sebagai perwira logistik. Meskipun Kompi sudah lepas darinya, tak menutup kemungkinan jika dirinya ingin tetap dihormati dan disanjung lebih tinggi. Namun entah dasar apa guys, Sobel kembali mencari gara-gara dengan menyita sebuah motor yang selalu dinaiki oleh Malarkey. Tepat pada tanggal 17 September, para penerjun Amerika berhasil mendaratkan pasukannya di tanah Belanda. Randleman sebagai komandan regu juga membantu anggotanya yang kesulitan dalam melepas parasutnya. Setibanya di Eindhoven, isi company benar-benar disambut meriah oleh warga sipil dan berharap mampu mengusir penjajah Jerman dari tanah mereka. Namun di sisi lain terdapat pemandangan yang sungguh mengerikan. Kapten Winters dan perwira lainnya menyaksikan penangkapan terhadap sejumlah wanita. Dan hal itu justru dilakukan oleh warga mereka sendiri, di mana rambut mereka dipotong habis karena perbuatan mereka yang sebelumnya dianggap sebagai tindakan pengkhianatan karena diam-diam telah melayani pasukan Jerman. Tidak lama kemudian, salah satu anggota gerakan perlawanan Belanda yang bernama Van Koik tiba-tiba muncul menyambut kedatangan Kapten Winters. Dengan mengandalkan informasi seadanya, Van Koik berusaha menjalin kerjasama dengan Kapten Winters dengan menggabungkan anggotanya berharap mampu mengusir sisa-sisa tentara Jerman keluar dari Eindhoven. Tak perlu waktu lama, Kapten Winters pun akhirnya mengirim beberapa intelijen ke setiap sudut kota, kemudian memutuskan untuk bermalam di Eindhoven dan berencana untuk tidak pergi meninggalkan kota. Malam harinya, Hubler yang kala itu sedang berpatroli secara kebetulan bertemu dengan penduduk sipil. Namun ternyata guys, warga sipil tersebut selama ini memilih untuk berlindung di ruang bawah tanah demi menghindar dari tentara Jerman. Webster yang melihatnya merasa tak tega dan kemudian memberikan sebatang coklat kepada si kecil. Ia terlihat begitu menikmati coklat itu, senyum manisnya seolah menggambarkan kebahagiaan setelah datangnya tentara sekutu.
Keesokan harinya, terlihat beberapa kendaraan lapis baja tentara Inggris berangkat bersama pasukan dari Kompi. Namun, di tengah perjalanannya, ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan, yaitu terlihat seorang wanita korban pelecehan nampak berdiri sambil mengharap belas kasihan dari pasukan yang melintas. Lalu, secara spontan, beberapa tentara dengan tulus dan ikhlas memberikan satu kotak makanan kepada wanita tersebut. Kompi pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sayang sekali guys, seorang letnan muda memimpin pasukan dengan berjalan maju sendirian. Dan tiba-tiba, seorang penembak jitu Jerman berhasil melumpuhkannya. Lalu para pasukan yang melihat itu segera mencari tempat perlindungan. Sementara tank milik sekutu berhasil menghancurkan kendaraan berat milik tentara Jerman. Ledakan tersebut membuat Kompi terus bergerak maju mendekati musuh. Randleman pun segera memerintahkan anggotanya untuk membuat formasi penyerangan. Namun di sisi lain, Hesse yang terlihat ingin menembak begitu kesulitan untuk menggunakan senjatanya yang macet, yang menyebabkan salah seorang tentara Jerman berhasil melarikan diri. Kompi yang tidak mengetahui posisi pasti dari pasukan musuh hanya mampu bergerak maju dan mengandalkan tembok sebagai benteng perlindungan. Martin yang berada sedikit jauh dari rekan-rekannya langsung menghentikan pergerakannya setelah melihat tank-tanker Jerman yang berkamuflase di balik tumpukan jerami. Seketika itu, Martin pun langsung berlari, lalu memberitahukan kepada pasukan tank sekutu untuk membidik bangunan di sebelahnya. Namun, karena terhalang oleh beberapa pohon, tank tersebut enggan untuk menembaknya. Dan benar saja guys, sebelum pasukan tank sekutu bergerak lebih jauh, tank-tanker Jerman lebih dulu untuk membidik mereka. Bahkan Randleman pun di sana harus terpisah dengan rekan-rekannya dan memaksanya untuk terus berlari menghindari tembakan dari senapan mesin pasukan Jerman. Ledakan tersebut membuatnya harus terlempar masuk ke dalam parit. Beberapa peleton Jerman pun semakin mendekat. Belum lagi sebuah tank sekutu yang meledak berjalan mundur ke arahnya. Randleman pun berusaha merayap menjauh dari kejaran musuh hingga pada akhirnya tank tersebut menabrak sebuah tiang. Entah bagaimana nasib yang dialami oleh Randleman, pasukan dari Kompi terlihat berlarian kocar-kacir, lalu mereka pun mulai disudutkan oleh perlawanan dari pasukan Jerman. Satu persatu, korban pun mulai berjatuhan. Ledakan demi ledakan menghancurkan satu tank milik sekutu. Serangan tersebut melemahkan serangan dari pasukan Kompi. Namun tidak dengan Letnan Compton, satu tembakan dari roket launcher berhasil menghancurkan senapan mesin musuh. Ledakan tersebut juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk segera mundur dari medan pertempuran. Miller yang belum beranjak pergi harus tewas setelah sebuah peluru mortir mendarat tepat di sebelahnya. Sementara rekan-rekannya menghindari dan mundur dari medan pertempuran. Bahkan Letnan Compton juga harus terjatuh setelah peluru menancap di bagian belakangnya. Namun untungnya guys, dengan sigap Malarkey mendobrak sebuah pintu dan menggunakannya untuk membawa Letnan Compton mundur dari medan pertempuran. Sejarah pun menunjukkan bahwa mereka benar-benar gagal dalam operasi Market Garden dan mau tidak mau mereka harus menerima kekalahan dari pasukan Jerman. Di saat yang bersamaan, Lipton pun memberitahukan bahwa 4 prajurit telah gugur dan 11 prajurit lainnya mengalami luka tembak. Hal ini tentu membuat Martin cemas karena kehilangan Sersan Randleman. Namun nasib berkata lain guys, ternyata Sersan Randleman masih hidup. Ia memilih bersembunyi di dalam gorong-gorong sembari menunggu tentara Jerman pergi meninggalkan kota. Waktu pun berganti malam, dan saat ini Randleman bersembunyi di sebuah kandang sapi. Namun tanpa diduga datanglah seorang pria berbadan tinggi besar. Ternyata guys, pria tersebut bukanlah tentara Jerman, dan ia justru membantu Randleman untuk mengobati luka di lengannya. Tidak lama kemudian, satu peleton tentara Jerman datang untuk mengadakan patroli dan memeriksa setiap sudut kota. Saat salah satu tentara memasuki kandang yang ditempati Randleman, ia pun menemukan potongan kain bekas luka. Randleman yang melihat itu seketika memasangkan sangkur di ujung senjata, dan tiba-tiba Randleman pun berhasil membunuh tentara Jerman tersebut, dan agar tidak ketahuan, ia pun menutup mayat tentara Jerman dengan tumpukan jerami. Di sisi lain, Kapten Winters yang berada di Perancis harus menyaksikan beberapa kota yang dibombardir oleh artileri Jerman. Kapten Winters terlihat sangat kecewa karena telah gagal dalam melindungi kota Eindhoven.
Sementara Gwarner yang selamat kembali meyakinkan kepada rekan-rekannya bahwa Sersan Randleman masih hidup. Ditambah lagi, mereka pun sama sekali belum menemukan mayat dari Sersan Randleman. Lalu, untuk membuktikan ucapan Gwarner, beberapa prajurit dari Kompi mengajukan diri untuk mencari Randleman dengan memasuki kota yang telah diduduki tentara Jerman. Hubler, Tony, dan lainnya pun berjalan perlahan melewati parit, bersembunyi menghindari pasukan tank Jerman yang melintas. Meskipun sempat ketakutan, pada akhirnya mereka berhasil menemukan Sersan Randleman dan kembali bergabung dengan pasukan dari Kompi. Beberapa prajurit terlihat begitu senang atas kembalinya Sersan Randleman. Namun tiba-tiba, sebuah teriakan perintah memaksa mereka untuk bersiap melaksanakan tugas berikutnya. Beberapa truk militer terlihat beranjak pergi dari markas, membawa beberapa peleton Kompi termasuk Randleman menuju medan pertempuran. Di sisi lain, prajurit Nixon memastikan bahwa para pasukan sekutu tak menutup kemungkinan menghadapi kendaraan lapis baja yang lebih banyak. Namun, Kapten Winter sama sekali tidak takut dengan segala ancaman dari pasukan Jerman. Ia justru akan tetap maju untuk memenangkan pertempuran. Di akhir film, sebuah tulisan menyatakan bahwa Operasi Market Garden di tahun 1944 adalah sebuah operasi terbesar sekutu yang mengalami kegagalan, dan bisa dikatakan usaha sekutu untuk mengakhiri perang tidak berhasil. Ditambah lagi banyaknya korban jiwa, dan tercatat bahwa Resimen 506 telah kehilangan 180 prajurit dan ditambah 560 prajurit yang terluka. Dari keseluruhan pasukan penerjun 101, pasukan Amerika telah kehilangan 750 prajurit dan 2.100 prajurit mengalami cedera. Sedangkan pasukan penerjun Inggris menelan korban jiwa yang lebih banyak, yaitu kehilangan 8.000 prajurit. Dan film pun berakhir. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini guys. Seperti halnya sikap seorang komandan regu bernama Randleman. Ia tetap bertahan dan berjuang di medan pertempuran walaupun sebelumnya ia sempat terpisah oleh peletonnya. Namun semangat yang tak gentar membuatnya berhasil selamat meskipun mengalami luka-luka. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!